Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dengan NIM 0903128128192409 akan menjelaskan tentang hasil dari proposal saya mengenai pengukuran maturity level terhadap IT proses dalam mendukung corporate governance dengan metode pengukuran COVID-5 di unit sistem informasi di PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang. Kita mulai dengan di bab satu yaitu tentang pendahuluan, di mana di sini secara singkatnya latar belakang dari penyusunan proposal ini adalah teknologi informasi berkembang pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi. Perkembangan yang pesat ini menjadikan penerapan teknologi informasi pada berbagai organisasi menjadi sebuah hal yang vital dan penting. Peranan teknologi informasi yang signifikan ini membuat manajemen perusahaan untuk lebih fokus dalam mengelola penggunaan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan dalam implementasi teknologi informasi terdapat berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja akan terjadi, seperti kerugian bisnis, kerusakan reputasi, melemahkan kemampuan kompetisi perusahaan, teknologi yang digunakan sudah usang, ataupun kebocoran data. Dalam penelitiannya Lunardi pada tahun 2013, ia menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan IT governance meningkatkan performanya khususnya pada profitabilitas perusahaan. IT governance memastikan pengukuran efektivitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan teknologi informasi menuju arah tujuan strategi perusahaan. Dalam penerapannya, tata kelola teknologi informasi dapat menggunakan framework COVID, yakni sebuah framework yang dikeluarkan oleh Information Technology Governance Institute, yang dimana framework ini dapat mengarahkan perusahaan agar penerapan teknologi informasi di perusahaan tersebut yang dilakukannya dapat mencapai tujuan. Nah, dari latar belakang inilah saya sebagai penulis mengangkat kasus tersebut pada unit Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang, di mana saat ini PT KAI sendiri sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi dalam berbagai bagian perusahaan. Walaupun penerapan dan pengembangan teknologi informasi terus dilakukan oleh PT KAI, hal ini belum dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaannya penerapan ini dapat memberikan value dan memenuhi objektif tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan pengukuran terhadap maturity level di IT proses dalam pengelolaan teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, framework terbaru dengan fokus penelitian domain MIA, monitor, evaluate, dan akses pada perusahaan. Tujuan dari penelitian ini sendiri ada 4 poin, yang dimana yang pertama itu adalah mengidentifikasi praktik tata kelola teknologi informasi pada PT KAI. Yang kedua itu mengukur maturity level dari tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5. Yang ketiga itu memperkenalkan kerangka kerja COVID-5 kepada manajemen mengenai proses dan kerangkanya. Yang keempat itu agar perusahaan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kontrol dan audit TI. Manfaatnya itu di sini saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu manfaat teoritis. Di sini manfaatnya itu adalah menambah wawasan mengenai teori yang telah didapat dari pembelajaran mata kuliah ke dalam penelitian yang sebenarnya. Yang kedua itu manfaat praktis, yang dimana untuk bagi perusahaan sendiri itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau pedoman bagi unit sistem informasi pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang untuk membantu mengoptimalkan dalam hal tata kelola teknologi informasi yang ada. Yang kedua itu bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang sektor publik, khususnya akuntabilitas pada perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan melatih kemampuan berpikir kritis mengenai variabel yang diteliti. Dari penelitian di sini, penulis juga menerapkan batasan masalah, yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama itu lingkup dari penelitian dilakukan pada unit sistem informasi PT Kereta Api Indonesia di 3 Palembang. Yang kedua itu penelitian ini hanya akan menganalisis dan menilai pada domain MEA atau monitor, evaluate, and assess.
Yang ketiga itu pada penelitian ini hanya dibatasi pada penilai tingkat kematangan menggunakan framework COVID-5. Yang keempat itu penilaian tingkat kematangan terhadap IT proses akan dilakukan dengan capability mode. Yang selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan secara singkat dari sejarah perusahaan. PT Kereta Api Indonesia ini singkatan yang disingkat sebagai PT Kereta Api Indonesia atau Perseroan adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api Indonesia. Pada zaman dahulu, riwayat PT Kereta Api Indonesia ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa kolonial sebagai lembaga pelayanan publik dan sebagai 9 perusahaan jasa. PT Kereta Api Indonesia beroperasi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi laba. Untuk tetap menjalankan sebagai misinya sebagai organisasi pelayanan publik, pemerintah menyediakan dana public service organization. Nah, adapun budaya perusahaan dari PT KAI ini adalah akhlak yang dimana akhlak itu merupakan singkatan dari amanah, artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan, yang K sebagai kompeten, terus mengartikan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga itu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat itu loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A sebagai adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K itu kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis. Yang selanjutnya itu ada tentang pengukuran, di mana pengukuran ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan dengan objek yang akan diukur. Pengukuran bukan hanya dapat mengukur hal-hal yang tampak saja, namun dapat juga mengukur benda yang dapat dibayangkan seperti kepercayaan konsumen, ketidakpastian, dan lain-lain yang ditulis oleh Megawati pada tahun 2015. Selanjutnya itu IT governance, di mana IT governance ini menurut ITGI pada tahun 2007 adalah sebuah tanggung jawab Dewan Direktur dan Manajemen Eksekutif yang terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan yang ada itu mendukung dan memperluas strategi dan tujuan perusahaan. Tata kelola TI atau IT governance memadukan best practice proses perencanaan, pengelolaan, penerapan, dan pelaksanaan dan juga pengawasan kinerja untuk memastikan bahwa TI benar mendukung pencapaian perusahaan. Menurut Weber pada tahun 2000, ya, terdapat berbagai alasan mengapa tata kelola teknologi informasi ini diperlukan bagi perusahaan. Yang pertama itu karena adanya kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen dan bisa terbantu dengan adanya bantuan sistem TI. Yang ketiga itu risiko kebocoran data. Yang keempat adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan komputer. Yang kelima itu kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. Dan yang keenam itu tingginya nilai investasi teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya itu ada tinjauan dari tingkat kematangan. Tingkat kematangan ini tingkat kematangan merupakan gambaran kematangan proses teknologi informasi yang berlangsung pada sebuah perusahaan. Model kematangan dapat dilakukan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi untuk menilai kematangan teknologi informasi yang telah diimplementasikan. Konsep kematangan sistem informasi untuk menentukan sejauh mana pengguna sistem informasi dapat berguna dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan respons konsumen. Dengan kematangan sistem informasi akan mempercepat perusahaan dalam merespons kepada perubahan lingkungan bisnis. Yang kelima itu COVID-5. COVID-5 ini merupakan dari versi pembaruan yang menjadi satu akan cara berpikir yang bagus dalam teknik dan tata kelola TI pada organisasi. COVID-5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT atau ID Governance Framework, dan juga sebagai kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak antara kebutuhan yang dikendalikan
masalah teknis, dan risiko bisnis. Prinsip dari COVID-5 ini ada 5 poin. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua itu mencakup seluruh enterprise. Yang ketiga menerapkan suatu kerangka kerja tunggal. Yang keempat menggunakan sebuah pendekatan yang menyeluruh. Yang kelima pemisahan tata kelola dari manajemen. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka domain MEA. Apa itu domain MEA? Domain MEA ini atau Monitor, Evaluate, and Access digunakan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menilai kebutuhan setiap perusahaan pada proses IT, serta kepatuhan dari peraturan tata kelola. Domain ini tertuju pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan tata kelola, dan tata kelola. Selanjutnya, domain MEA ini memiliki 3 proses, yang dimana itu ada MEA 01 tentang Monitor and Evaluate Performance and Conformance. Yang kedua MEA 02, Monitor the System of Internal Control. Yang ketiga itu MEA 03, Monitor Evaluate Compliance with External Requirements. Oke, selanjutnya itu tinjauan pustaka capability model. Pada COVID-1, proses penilaian kematangan ini menggunakan maturity model. Sedangkan pada COVID-5 menggunakan capability model. Capability model ini diambil dari ISO 15504-2, di mana adalah proses pemberian nilai yang didasarkan pada tingkat mampunya sebuah organisasi dalam menjalankan proses-proses yang telah terdefinisikan pada model asesmen. Bagian yang dimana menjelaskan indikator tingkat kemampuan proses untuk 9 atribut proses yang terdapat dalam dimensi kemampuan untuk level 1 hingga 5. Berikut adalah level dari capability model. Yang pertama itu level 0, incomplete process, yang dimana proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada level ini ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. Yang kedua itu level 1, performance process, ada satu atribut di mana proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Level kedua, managed process, ada dua atribut di mana proses yang diimplementasikan dikelola, plan, monitor, dan adjust, dan hasilnya ditetapkan dan dikontrol. Yang ketiga itu level 3. Yang keempat ada level 3, established process, ada dua atribut yang dimana proses didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk efisiensi organisasi. Yang kelima itu ada level 4, predictable process, ada dua atribut di mana proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. Yang keenam itu level 5, optimizing process, dua atribut, di mana proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan tujuan yang akan datang. Oke, selanjutnya itu ada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Jadi untuk objek penelitian di sini dalam penulisan tugas akhir ini adalah PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 1310 nomor 541 Palembang. Untuk selanjutnya itu jenis data. Nah, jadi di penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung data objek penelitian yang pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui referensi buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk sumber datanya itu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari PT KAI Divisi Regional 3 Palembang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama itu kuesioner dan wawancara, di mana pengumpulan data di sini untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab terhadap sistem yang akan dievaluasi. Yang kedua itu observasi, penulis di sini tidak hanya menggunakan pengumpulan data melalui metode kuesioner dan wawancara, namun juga melakukan pengamatan langsung pada unit sistem informasi PT KAI Divisi Regional 3 Palembang. Yang ketiga itu studi pustaka, penulis juga akan melakukan pencarian terhadap informasi pendukung melalui buku, jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya.
guna mendapatkan tambahan referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk data utama, deskripsi data, nantinya data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan narasumber dan data hasil perhitungan dari kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden yang berkaitan. Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan, yang pertama ada 7 poin di sini. Yang pertama itu ada observasi lingkungan penelitian, yang kedua itu penyusunan kuesioner, yang ketiga penentuan responden penelitian, yang keempat itu perolehan data, yang kelima uji validitas kuesioner, yang keenam itu perhitungan nilai kematangan, yang ketujuh dan terakhir itu adalah sebagian terakhir adalah analisis nilai kematangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.